Bab 59, Bab 2179, Kegilaan Dian Jiushi. Di tengah formasi emas, cahaya cemerlang dari God Source berkedip dan berdenyut. Sesaat kemudian, sebuah fragmen jiwa kecil yang membawa keilahian samar namun jelas dari dewa akhir tak terbatas, meletus dari dalam. Ia melayang, gemetar, mencoba menyatu dengan God Source, mendambakan persatuan. Namun, fragmen itu terlalu kecil. Meskipun mereka saling meraih, penyatuan itu tidak dapat dimulai. Tetap saja, Imam Besar Wan Dao tidak menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Dengan jentikan lengan bajunya, jantung formasi itu menyala. Seketika, seluruh susunan itu bereaksi, batu abisal ilahi yang tersebar di seluruh formasi itu bersinar dengan intensitas yang menyilaukan. Dari dalam kerumunan, Dian Jiushi berdiri diam, matanya terpaku pada God Source. Seperti orang lain, ia menyaksikan upacara itu berlangsung. Namun tidak seperti yang lain, tatapannya tidak pernah goyah. Tatapannya tetap terfokus, membara. Aura jiwa yang begitu kuat. Meng Kongchan bergumam pelan, matanya melebar saat ia melihat salah satu batu abisal api primordial hancur dalam susunan itu. Semburan api jiwa kuno meledak, begitu kuatnya hingga menghanguskan udara, dan melonjak langsung ke arah pecahan jiwa Dian Rahu, menempel padanya seperti nyala api yang menyilaukan. Mata Hua Caili diam-diam mengikuti banyak aliran cahaya yang meledak dari batu ilahi abisal, masing-masing bersinar dengan rona yang unik dan cemerlang. Perpaduan warna yang lembut menari di hadapannya seperti lukisan surgawi, dan itu mengingatkannya, dengan menyakitkan, pada seseorang yang sangat dirindukan hatinya, siang dan malam. Tutup mata dan hatimu, Caili. Hua Qingying, yang berdiri di sampingnya, dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya, suaranya lembut tetapi tegas, pengingat yang tenang bagi keponakannya untuk menjaga emosinya. Di samping mereka berdiri Hua Fuchen, wajahnya dipenuhi kesedihan yang sunyi saat dia melihat putrinya berjuang melawan beban ingatan dan perasaan. Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Hua Caili memaksakan senyum saat dia menyingkirkan pikiran-pikiran yang berkecamuk di hatinya, menatap mereka berdua dengan pandangan meyakinkan, meskipun matanya masih membawa bayangan kerinduan. Tiba-tiba, boom! 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 Satu demi satu, batu-batu ilahi meledak, masing-masing hancur menjadi pecahan-pecahan hukum surgawi murni. Energi mereka melonjak seperti gelombang murka ilahi, menyatu menuju pusat formasi, menuju pecahan jiwa dan sumber dewa yang tersuspensi dalam cahaya keemasan. Saat ini, Imam Besar Wan Dao telah melangkah keluar dari formasi emas. Ekspresinya tenang, dia berdiri tepat di luar jangkauan cahaya. Bagaimanapun juga fusi suci ini dimaksudkan untuk dewa yang jatuh, bukan untuknya. Dengan hukum wahyu surgawi untuk menuntun jalan nyala api kehidupan yang menyala dengan ganas. Imam Besar Wan Dao mengangkat kedua tangannya, suaranya dalam dan hikmat saat ia mulai melantunkan mantra. Setiap kata bergema seperti gema ilahi, seolah-olah surga sendiri menjawab panggilannya. Kekuatannya melonjak ke dalam formasi, dan susunan emas bergetar hebat di bawah beban hukum yang semakin besar yang ia panggil. Cahaya dari batu wahyu ilahi meluas, membentang ke depan seperti jalan yang bersinar, jembatan yang diukir dari hukum murni, membimbing jiwa kembali dari pantai kematian yang jauh. Itu berkilauan, menjadi jalan yang dapat dilalui oleh keilahian yang terfragmentasi. Dari sisi lain, nyala api kehidupan yang diambil dari batu abisal api primordial mulai menyatu dengan fragmen jiwa, panasnya yang berkedip-kedip menjalin esensi dewa yang mati. Perlahan hati-hati. Kehidupan mulai menyentuh kematian. Ruangan itu sunyi, setiap makhluk menahan napas. Kemudian, dengan suara yang menggelegar bagaikan guntur, "Kembalilah!" Sekali lagi,
kembalilah dan berjalanlah di antara kami para dewa." "Bohong!" Dan seolah-olah surga sendiri yang menjawab, jiwa yang terpecah segera mulai menyatu dengan api dan sumber dewa juga memulai penyatuannya. Saat para dewa menyaksikan penyatuan itu berlangsung, keyakinan yang hening menyelimuti mereka. Mereka sudah tahu, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Kehadiran sumber dewa saja sudah menjadi bukti yang cukup. Bagaimanapun, kembalinya itu hanya bisa berarti satu hal. Jiwa Dian Rahu telah hancur total. Tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun yang waras, akan dengan sukarela melepaskan keilahian mereka, meninggalkan pecahan jiwa yang melemah, kecuali mereka benar-benar telah jatuh. Hanya dalam kematian pemisahan seperti itu dapat terjadi. Sekarang, yang tersisa hanyalah langkah terakhir. Apakah pecahan jiwa dan sumber dewa akan menyatu tanpa penolakan? Jika demikian, maka prosesnya akan dikonfirmasi. Jalan menuju kelahiran kembali dewa yang sempurna akan segera dimulai. Namun di tengah kerumunan, sebuah bayangan bergerak. Kau akan membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja. Di antara lautan makhluk ilahi, Dian Jiushi berdiri tak bergerak, tatapannya tertuju pada sumber dewa yang bersinar di tengah formasi. Kilatan kegilaan menari-nari di matanya, terkubur tepat di bawah permukaan. Dia gemetar, sebagian amarah, sebagian hasrat, dan sebagian sesuatu yang lebih gelap. Dia ingin bertindak. Dia hampir melakukannya. Namun, keraguan terakhir masih ada. Dia kembali. Dan kemudian, suara bergema di jiwanya. "Apakah kau benar-benar puas hanya menjadi seorang putra ilahi, membabi buta mengikuti perintah ayahmu seperti anjing yang diikat?" Suara itu menyelinap di benak Dian Jiushi, dingin dan mengejek. "Apa yang kau katakan? Siapa kau?" Mata Dian Jiushi bergerak cepat, suaranya meraung dalam hati. Namun di luar, tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang melihat ke arahnya. Semua mata tertuju pada fusi ilahi yang terjadi. "Kau tahu apa yang kau inginkan. Jadi mengapa tidak meraihnya?" Suara itu datang lagi, tenang, beracun. "Atau kau hanya seorang pria yang puas dipimpin oleh hidung, tunduk pada keinginan orang lain?" "Kamu!" Raungan Dian Jiushi bergema dalam batas-batas jiwanya, tubuhnya gemetar saat kegilaan di matanya mulai melonjak, hampir tak tertahan. Namun suara itu tidak berhenti. Suara itu terus mendesak, kejam dan tajam. "Inilah sebabnya kau terus kehilangan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Karena kau tidak pernah punya keberanian untuk mengambilnya. Baik itu gadis kecil Caili atau Shen Wei, jika kau adalah dewa, dengan kekuatanmu, dengan kekuatanku, kekuatan amarah besar, semua yang pernah kau inginkan pasti sudah menjadi milikmu. Namun disinilah kau, berdiri di ambang kebesaran, di ambang menjadi seseorang yang dapat membentuk takdirnya sendiri, mengukir takdirnya sendiri, dan kau memilih untuk meringkuk. Kau hanyalah seorang pengecut." Pada saat itu, bagaimana mungkin Dian Jiushi tidak menyadari kebenaran? Suara yang berbisik, menggerogoti, jauh di dalam jiwanya. Itu adalah nadi amarahnya yang besar. "Aku bukan pengecut." Gumamnya pelan, suaranya rendah dan tegang. "Kau pengecut. Kalau tidak, kau tidak akan berada di tempatmu sekarang." Suara itu mendesis. "Aku tidak." Matanya, yang sudah diwarnai kegilaan, menjadi semakin dalam, menjadi rona merah darah yang bersinar, cahaya amarah membanjiri pupilnya. "Kalau begitu buktikan. Atau, kau hanyalah seorang pengecut yang menyangkal. Berapa lama kau akan terus bersembunyi di balik bayang-bayang ayahmu? Dan katakan padaku, apa yang akan kau lakukan terhadap adik laki-lakimu? Apakah kau akan menanggung rasa bersalah itu selamanya?" Suara itu semakin keras, semakin menggoda, semakin tak tertahankan,
seperti panggilan paling menggoda yang pernah ada. Ia mencakar hatinya, mencabik pikirannya, menghancurkan dinding akal sehatnya yang rapuh. Itu adalah suara yang menjanjikan segalanya, dan hanya meminta untuk menyerah. "Aku bukan pengecut." "Bohong!" Semburan kekuatan yang dahsyat meledak dari Dian Jiushi saat ia melesat maju seperti komet kemarahan murni. Penyebutan adik laki-lakinya, itulah sedotan terakhir. Titik puncaknya. Rasa bersalah yang terpendam itu, yang terpelintir dan berfermentasi selama bertahun-tahun, akhirnya pecah menjadi kegilaan. Pada saat itu, ia kehilangan semua kendali. Tubuhnya melesat melintasi aula besar dengan kecepatan yang mengerikan, mata terpaku pada sumber dewa yang bersinar seperti predator yang menerjang mangsanya. Terkadang, rasa bersalah tidak datang dari utang yang sebenarnya. Terkadang, ini bukan tentang apa yang Anda berutang. Ini tentang apa yang Anda rasa Anda berutang. Dan ketika rasa bersalah bernanah terlalu lama, ia mulai membusuk. Memutar, berputar, menggerogoti hati. Sampai yang tersisa bukan lagi penyesalan, tetapi kebencian. Jarak antara dia dan sumber dewa kurang dari 1 kilometer. Bagi seorang kultivator di alam kepunahan ilahi tahap akhir, itu bukan apa-apa. Sekejap. 1 napas. 1 langkah. Dan dia mendekat dengan cepat. Kerumunan yang terpesona oleh perpaduan ilahi tidak segera menyadarinya. Tetapi dewa sejati kuno, imam besar, menyadarinya. Mereka telah merasakan malu karena kelalaian sekali. Selama pertandingan antara Hua Caili dan Long 11, momen kurangnya perhatian mereka telah menyebabkan cedera Caili. Kegagalan itu membekas dalam ingatan mereka seperti cercaan, kesalahan yang tidak akan mereka buat lagi. Bahkan sekarang, di dalam wilayah suci mereka sendiri, di aula paling suci, mereka tidak pernah lengah. Dan pada saat ini, ketika badai kegilaan merah melanda sumber dewa, mereka bergerak. Itu benar, hanya mereka yang membawa garis keturunan Dian yang dapat mewarisi sumber dewa di hadapan mereka. Tidak ada orang luar, tidak peduli seberapa kuatnya, yang dapat mencurinya. Warisan ilahi itu disegel oleh hukum garis keturunan mereka. Tetapi ini bukanlah upacara pewarisan. Itu adalah kebangkitan dewa. Dan itu membuat semua perbedaan. Tidak seorang pun yang hadir peduli kepada siapa bupati ilahi akhir tanpa batas mungkin memilih untuk mewariskan kekuatannya setelah dia kembali. Itu adalah masalah untuk masa depan. Tetapi saat ini, selama tahap kebangkitan yang paling rapuh dan sakral, gangguan apapun merupakan ancaman. Bahkan seseorang dari garis keturunan Dian dapat mengganggu proses tersebut jika tindakan mereka sembrono. Meskipun kecepatan Dian Jiushi sangat mencengangkan, kultivasinya di alam kepunahan ilahi tahap akhir memberinya kecepatan yang luar biasa, dan jaraknya dapat diabaikan bukan berarti dia tidak terkendali. Para dewa sejati kuno, para imam besar, telah lama bersiap menghadapi kemungkinan seperti itu. Sejak kelalaian yang memalukan selama pertandingan Hua Caili dan Long 11, mereka tetap waspada terhadap ancaman apapun, bahkan di dalam tembok mereka sendiri. Indra ketuhanan mereka berkobar seketika saat Dian Jiushi bergerak. Mereka bersiap menyerang, beberapa dari mereka telah menghilang menjadi cahaya keemasan, siap mencegatnya sebelum dia bisa mencapai sumber dewa. Tetapi kemudian, biarkan saja. Suara yang tenang dan bergema-bergema di benak setiap imam besar menghentikan langkah mereka. Suara itu tidak diteriakkan, juga tidak mendesak, tetapi mengandung otoritas yang tak terbantahkan. Suara yang membekukan gerakan mereka seketika. Mata mereka membelalak karena bingung. Dalam momen keraguan singkat itu, Dian Jiushi tiba. Dengan gerakan cepat dan keras, dia menerjang ke tengah formasi dan meraih sumber dewa dengan kedua tangan. Matanya merah padam,
dan senyum liar dan tak terkendali menyebar di wajahnya, senyum yang lahir dari kegilaan, keputusasaan, dan tujuan yang menyimpang. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia meraung, "Masuklah ke dalam diriku." Jiwanya melonjak, dan kedelapan esensi ilahinya meledak terbuka sekaligus, berputar dengan keras saat mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Pada saat berikutnya, dia mendorong sumber dewa ke dalam dirinya sendiri, memaksakan energi ilahinya ke dalam esensinya sendiri. Cahaya itu meledak. Formasi itu bergetar. Dan aula itu dipenuhi dengan kecemerlangan yang menyilaukan yang menelan semua pandangan. "Kamu!" Para dewa meledak dalam kemarahan, suara mereka bergetar dengan murka ilahi. Mereka adalah yang pertama melepaskan diri dari keheningan mereka yang tercengang. Tapi sudah terlambat. "Kakak, apa yang kamu lakukan?" Dian Xiang berteriak, suaranya pecah saat dia tersandung ke depan, ketidakpercayaan dan kengerian membanjiri wajahnya. Di sekelilingnya, ekspresi orang lain mencerminkan ekspresinya sendiri, kejutan, pengkhianatan, dan kehancuran. Penggabungan itu hanya beberapa saat lagi dari penyelesaian. Kebangkitan ayah mereka, Bupati Ilahi Akhir Tanpa Batas, hampir pasti. Kepulangannya akan mengguncang alam dewa, mengembalikan harapan bagi kerajaan mereka, dan kemudian Dian Jiushi telah merebut sumber dewa untuk dirinya sendiri. Sebuah desahan kolektif berdesir di aula. Beberapa terdiam. Yang lain menatap, mata terbelalak, tidak dapat berbicara. Jika orang-orang dari kerajaan Dewa Malam Abadi hadir, mereka akan mengingat hari lain, pengkhianatan lain, ketika Shen Wuyanyi telah mengambil sumber dewa untuk dirinya sendiri, naik ke keilahian melalui jalan curian. "Ah!" Dian Jiushi meraung saat sumber dewa melonjak ke dalam tubuhnya. Cahaya ilahi meledak dari dalam dirinya saat fusi dimulai, bukan antara fragmen jiwa dan sumber dewa, tetapi antara manusia dan keilahian. Kedelapan esensi ilahinya meletus keluar, bersinar seperti bintang-bintang surgawi, berputar dengan ganas saat mereka menyerap kekuatan ilahi. Masing-masing bertindak sebagai wadah, melahap cahaya sumber dewa dengan rasa lapar yang rakus. Satu esensi ilahi dapat menampung 10% dari kekuatan sumber dewa. Namun, Dian Jiushi memiliki 8. Dan pada saat itu, saat cahaya ilahi berputar dan mengamuk di sekelilingnya, "Rumli!" Aura Dian Jiushi melonjak seperti gelombang pasang, naik dengan kecepatan yang tak terduga. Dalam sekejap, ia menerobos kemacetan ke alam batas ilahi. Tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan kemudian, boom! Ia melewati ambang batas terakhir dan melangkah ke hal yang mustahil. Alam dewa sejati. Saat terobosannya dimulai, para dewa telah bergerak. Naluri mereka diasah oleh malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Mereka membangun lapisan demi lapisan penghalang ilahi, perisai cahaya dan hukum, untuk melindungi orang-orang mereka dari kekuatan kasar dan destruktif yang sekarang meletus dari tubuh Dian Jiushi. Ah! Raungannya mengguncang dinding aula suci, dan tekanan ilahi menyapu seluruh ruangan seperti badai. Kerumunan orang melihat, tercengang. Beberapa mengepalkan tangan. Beberapa menggigit bibir karena iri dan frustrasi. Suatu hari, mereka bersumpah dalam hati, suatu hari, aku juga akan menjadi dewa. Namun, bahkan saat kekuatannya meningkat, bahkan saat 8 esensi ilahi berkobar di sekelilingnya seperti bintang-bintang di orbit, namun, tidak semua kekuatan sumber dewa memasuki tubuhnya. Sebagian darinya, cemerlang, bersinar, dan masih belum diklaim, melayang di udara, melawannya. Menolak untuk diserap. 8 esensi dewa sejati. Dian Jiushi bergumam, bernapas berat saat kekuatan ilahi mengalir melalui pembuluh darahnya. Tubuhnya gemetar karena bebannya,
kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah dia gunakan. Namun tetap saja, itu tidak cukup. Dibandingkan dengan ayahnya, pemimpin ilahi ujung tak terbatas yang asli, dia masih lebih rendah. Kesenjangan itu, rasa rendah diri itu menggerogoti dirinya. Dan saat ketidakpuasan mulai berkembang, suara bergema sekali lagi di dalam benaknya. Menggoda, memikat, memutar seperti ular melalui pikirannya. Suara yang memakan pecahan-pecahan kewarasannya. Apakah kamu menginginkan lebih? Aku bisa memberikannya padamu. Bukalah jiwamu untukku. Suara Vena amarah besar bergema dengan otoritas yang tak tertahankan. Lakukan ini, dan kamu akan menjadi lebih hebat dari ayahmu sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, Dian Jiushi menurut. Dia membuka kedalaman jiwanya, sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Vena. Dan pada saat itu, amarah tak terbatas dan kegilaan tak terbatas melonjak maju. Tidak ada jalan kembali. Sejak hari itu, Dian Jiushi tidak lagi berdiri sendiri. Ia telah menjadi wadah hidup dari Vena amarah besar. Pengaruhnya akan terukir dalam jiwanya, tubuhnya, bahkan napasnya, hingga hari kematiannya. Traunger! Raungannya merobek aula seperti guntur, tetapi tidak lagi terdengar seperti suara manusia. Sisik, berkilau dan gelap, mulai menyebar di sekujur tubuhnya, tumbuh dengan cepat. Matanya terpelintir menjadi celah vertikal seperti ular, terbakar dengan amarah yang tidak wajar. Di belakangnya, sebuah gambar mengerikan terwujud. Bentuk spektral dari Vena amarah besar ilahi itu sendiri. Sebuah hibrida ular naga besar dengan amarah murni, ia membuka rahangnya yang sangat besar. Dengan lolongan yang mengerikan, ia menghirup, menyedot semua kekuatan ilahi yang tersisa yang belum diserap. Bagian terakhir dari sumber dewa yang telah menolak Dian Jiushi sekarang menghilang ke dalam rahang Vena. Apa yang akan dia lakukan? Di tanah, Star Divine Regen berteriak kaget, matanya terbelalak tak percaya saat dia melihat transformasi Dian Jiushi lepas kendali. Dia tidak berencana untuk menyerap seluruh sumber dewa hanya dengan 8 esensi ilahinya, kan? Moon Divine Regen berteriak, suaranya bergetar tak percaya. Keterkejutan berdesir di ruangan saat para dewa lainnya menoleh ke arah pemandangan, ekspresi mereka menjadi gelap karena gelisah. Tidak ada yang berbicara, tetapi mata mereka dipenuhi dengan pikiran yang bertentangan dan ketakutan. Para imam besar juga mengamati dalam diam, tetapi tatapan mereka tenang, tidak seperti yang lain. Pikiran mereka mengalir lebih dalam, dibentuk oleh sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lain. Terutama mengingat perintah yang mereka terima beberapa saat yang lalu dari tuan mereka. Tiba-tiba, boom! Gemuruh! Traunger! Aula suci bergetar saat kekuatan sumber dewa bertabrakan hebat dengan Vena amarah besar. Kedua kekuatan itu berbenturan dengan kekuatan yang mengguncang bumi, satu kuno dan mulia, yang lain primitif dan marah. Sumber dewa menolak untuk dilahap dengan mudah. Itu bukan hadiah pasif, itu adalah keilahian yang tersisa dari dewa yang jatuh dan berjuang untuk tetap murni. Tetapi manifestasi buas dari Vena amarah besar, yang sekarang diresapi dengan kekuatan alam dewa sejati, tidak berniat menghancurkannya begitu saja. Itu mencari sesuatu yang lain. Persatuan. Itu ingin melahap dan menyatukan kembali esensi dewa yang terfragmentasi. Bukan hanya untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Untuk membuatnya utuh sekali lagi, tetapi di dalam dirinya sendiri. Bentrokan itu berkecamuk hanya untuk beberapa napas. Kekuatan ilahi menolak dengan kecemerlangan dan kemauan. Tetapi pada akhirnya, itu menyerah. Tidak ada alasan yang benar untuk melawan. Sumber dewa,
yang telah dilucuti dari jiwa dan bimbingan aslinya, tidak menemukan kebencian di dalam Vena, hanya kekuatan dominan yang dapat dipegang teguh. Maka, ia menyerah. Penyatuan telah selesai. Raunger! Binatang buas dari Vena amarah besar meraung, suaranya membelah surga, saat gelombang kekuatan terakhir mengalir melalui Dian Jiushi, mengubahnya sepenuhnya. Boom! Raungannya meletus seperti ledakan ilahi, mengirimkan gelombang kejut yang merobek aula besar. Kekuatan suaranya yang luar biasa menyebabkan darah banyak orang bergejolak hebat, tubuh mereka gemetar karena beban kekuatannya. Para imam besar bergerak seketika, melangkah maju dengan kecepatan ilahi untuk melindungi para kultivator muda dan anak-anak ilahi dari tekanan yang menghancurkan yang terpancar dari Dian Jiushi. Penghalang mereka berkilauan dengan cahaya suci, membentuk dinding pelindung terhadap aura ilahi yang luar biasa. Dia telah melakukannya. Dian Jiushi telah menjadi dewa sejati. Bukan sembarang dewa sejati, tetapi seseorang yang sekarang memiliki sumber dewa sempurna yang menyatu ke dalam nadi dan jiwanya yang dalam. Semuanya hanya dengan 8 esensi ilahi. Sebuah prestasi yang mustahil. Hanya dimungkinkan melalui kekuatan mengerikan dari nadi amarah besar. Cahaya keemasan meledak keluar dari tubuhnya, membasahi ruangan seperti kelahiran kembali matahari. Sisik-sisik buas yang pernah menutupi dagingnya beriak, lalu terbalik, menghilang ke dalam kulitnya saat wujudnya kembali menjadi manusia. Tetapi dia tidak lagi sama. Meskipun tubuhnya telah kembali normal, matanya menceritakan kisah yang berbeda. Di dalamnya terbakar kegilaan yang tidak akan pernah bisa dipadamkan. Api liar dan abadi terukir di kedalaman jiwanya. Kegilaan yang akan mengikutinya selamanya. Bab 60, Bab 2180, Amarah tak terbatas. Tak lama kemudian, Dian Jiushi perlahan turun, tubuhnya melayang turun seperti dewa yang turun dari surga. Kakinya menyentuh tanah dengan lembut di depan imam besar Wan Dao, ekspresinya tenang, kalem, dan berdaulat. Pemimpin ilahi ini menyampaikan permintaan maafnya yang paling tulus kepada Tuan Wan Dao dan imam besar terhormat lainnya atas kekasarannya sebelumnya. Saya harap Anda akan memberi saya pengampunan. Suaranya mantap, penuh dengan otoritas ilahi. Dia telah menyatakannya. Dia sekarang menyebut dirinya pemimpin ilahi. Tanpa ragu atau bimbang, dia telah mengklaim posisi dewa kerajaan ilahi tak terbatas. Bukan dengan ritual, bukan dengan warisan, tetapi dengan kekuatan semata. Para dewa sejati kuno, imam besar, tetap diam. Tatapan mereka tertuju padanya, tak terbaca. Pikiran mendalam muncul dalam benak ilahi mereka saat kata-kata Tuhan mereka bergema sekali lagi di dalam diri mereka. Kebangkitan Dian Rahu telah gagal. Itu tidak dapat disangkal. Namun pada akhirnya, kerajaan ilahi yang tak terbatas tetap memperoleh Tuhan. Bukan yang sama. Bukan yang mereka harapkan. Namun, tetap saja Tuhan yang sejati. Dan itu mengubah segalanya. Karena kerajaan ilahi yang tak terbatas telah memperoleh Tuhan, Imam Besar Wan Dao akhirnya berkata, nadanya datar dan acuh tak acuh, maka tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Dengan kata-kata itu, dia berbalik, jubahnya berkibar tertiup angin ilahi saat dia terbang ke langit. Satu persatu, imam besar lainnya mengikuti, naik dengan langkah-langkah cahaya yang sunyi, menghilang ke surga. Di belakang mereka, aula besar tetap ada. Dan di dalamnya, kerumunan yang tercengang berdiri membeku. Masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka semua percaya bahwa Dian Jiushi akan dihukum atas apa yang telah dilakukannya, bahwa para imam besar akan campur tangan, melucuti keilahiannya yang dicuri, atau paling tidak, menegurnya di depan mata dunia. Namun sebaliknya, mereka tidak melakukan apapun. Tidak ada omelan.
tidak ada hukuman. Bahkan tidak ada sepatah kata pun ketidaksetujuan. Ya, Dian Jiushi selalu menjadi putra ilahi yang ditakdirkan untuk suatu hari mewarisi jubah dewa sejati dan menjadi bupati ilahi berikutnya dari kerajaan ilahi yang tak terbatas. Namun warisan itu dimaksudkan untuk datang pada waktunya, setelah kebangkitan ayahnya, setelah penyerahan kekuasaan yang sah. Itulah jalan yang diharapkan semua orang. Namun, dia telah membuang semuanya. Dia telah mencuri sumber dewa, mengganggu ritual suci, dan menyebabkan kebangkitan Dian Rahu gagal total. Aib yang begitu dalam sehingga tidak seorang pun dapat mengungkapkannya dengan lantang. Di mana kerajaan mereka akan menyembunyikan wajahnya saat kebenaran menyebar di alam ilahi? Apa yang akan dikatakan kerajaan ilahi lainnya? Apa yang akan dipikirkan para dewa? Kemarahan membara di banyak hati, tetapi meskipun demikian, tidak ada yang berani bertindak. Karena kekuatan yang sekarang terpancar dari Dian Jiushi tidak dapat disangkal. Itu luar biasa. Itu lebih besar dari apa yang pernah dimiliki Dian Rahu di puncaknya. Ini seharusnya menjadi hari perayaan. Dewa baru, pelindung yang kuat bangkit dari barisan mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba membingkainya. Itu tidak terasa benar. Saudaraku, apa artinya ini? Mengapa kamu tidak menghidupkan kembali Tuhan kita, Bapa? Di antara banyak wajah marah dan bingung di aula, satu suara terdengar lebih jelas, lebih keras, dan lebih patah hati daripada yang lain, Dian Xiang, adik laki-laki Dian Jiushi. Kerumunan itu segera menoleh ke arahnya, tercengang oleh luapan amarahnya. Jawab aku, saudaraku. Suara Dian Xiang bergetar karena kesedihan dan kemarahan. Demi Tuhan atau bukan, inilah pria yang selama ini ia kagumi. Orang yang ia yakini sebagai orang yang paling lembut dan paling berbakti dalam keluarga. Namun hari ini pria itu telah melakukan hal yang tak terpikirkan. Jawab aku. Aku ingin mendengarnya dari mulutmu sendiri. Kau terlalu banyak bicara. Suara Dian Jiushi dingin, ekspresinya hampa dari kehangatan yang pernah dimilikinya. Tanpa memberikan satu penjelasan pun. Tanpa ragu sedikit pun. Ia hanya mengangkat satu jari. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya ilahi keemasan melesat, begitu cepat, begitu tajam, sehingga tidak ada seorang pun di aula yang dapat bereaksi tepat waktu. Boom! Kekuatan dewa itu menghantam bahu Dian Xiang dengan ketepatan yang mengerikan, merobek daging dan tulang. Tubuhnya terlempar melintasi aula seperti boneka yang rusak, darah menyembur membentuk busur saat ia menghantam dinding dengan suara yang memekakkan telinga. Boom! Kerumunan itu tersentak. Beberapa berteriak. Tetapi Dian Xiang tidak bangkit. Ia tidak bergerak. Pangeran Xiang! Xiang kecil! Beberapa tetua dari kerajaan ilahi tanpa batas tersadar dari linglung mereka. Mata mereka terbelalak karena panik saat mereka bergegas maju ke arah pemuda yang jatuh itu. Langkah kaki mereka bergema melintasi aula yang sunyi. Setiap langkah dipenuhi dengan urgensi dan ketidakpercayaan. Mereka berlutut di samping Dian Xiang. Tangan mereka gemetar saat mereka memeriksa tubuhnya. Kau! Salah satu suara tetua itu pecah saat ia menekan tangannya ke dada Dian Xiang, mencoba menstabilkan auranya yang hancur. Namun saat ia mencapai urat nadi anak laki-laki itu, ekspresinya berubah karena ngeri. Pangeran muda itu masih hidup, hampir. Kekuatan hidupnya lemah, tetapi seiring waktu, itu bisa disembuhkan. Tetapi urat nadinya yang dalam, itu hancur sebagian. Meskipun kultivasi Dian Xiang tidak langsung turun, kerusakannya permanen. Di tahun-tahun berikutnya, saat rekan-rekannya maju dan melampauinya, dia akan tetap stagnan, terperangkap dalam cangkang kekuatan yang tidak akan pernah bisa berevolusi.
Dia tidak hanya terluka. Dia telah lumpuh. Dian Jiushi, dia adik laki-lakimu. Salah satu tetua berdiri, wajahnya berubah karena amarah yang benar. Dia menunjuk jari gemetar ke arah Dian Jiushi, suaranya meninggi setiap kali berkata, "Bagaimana bisa kau? Bohong!" Sebelum tetua itu bisa menyelesaikannya, ledakan cahaya keemasan kedua merobek udara. Itu menyerangnya dengan tepat, menembus perutnya dan meledak keluar dari punggungnya. Pertahanan tetua alam terbatas ilahi hancur seketika. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti boneka kain. Sisi kirinya hilang, tercabik oleh energi ilahi. Darah menyembur ke segala arah, mewarnai lantai suci dengan warna merah tua. Tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Boom! Genangan darah menyebar di bawahnya, dinding di belakangnya kini berlumuran darah merah. Keheningan kembali terjadi. Kerumunan gemetar, bukan hanya karena takut, tetapi karena menyadari bahwa pria yang berdiri di hadapan mereka sekarang bukan lagi putra ilahi yang lembut yang pernah mereka kenal. Ini adalah Divine Regent bagimu, Divine Regent Bundesrage. Suara Dian Jiushi menggelegar melalui aula besar, mengguncang udara dengan otoritasnya. Dia tidak hanya mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa baru mereka, dia telah memahkotai dirinya dengan sebuah gelar. Divine Regent Bundesrage. Matanya yang seperti ular menyapu seluruh ruangan, bersinar dengan cahaya dingin yang menindas. Adakah yang ingin menantang otoritasku atau kekuatanku? Tatapannya menusuk hati para dewa dan tetua. Satu persatu, mereka menundukkan kepala, bukan tanda setuju, tetapi tanda tunduk. Kekuatannya mutlak. Amarahnya tak terbantahkan. Bagus. Senyum sinis tersungging di sudut bibirnya. Kalau begitu, mari kita kembali ke kerajaanku. Dia berbalik, bersiap untuk terbang, aura keilahiannya meningkat. Ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari keheningan. Tunggu sebentar, Jiushi muda. Yang berbicara adalah Hua Fuchen. Semua mata tertuju pada tetua, yang wajahnya tenang, tetapi tatapannya berbobot. Dia melangkah maju perlahan, menatap dewa yang baru saja naik ke surga. Dalam hatinya, kenangan bergejolak. Dulu, sebelum semuanya berubah. Sebelum Yunche melangkah ke dalam kehidupan Hua Caili, Dian Jiushi telah ditakdirkan untuk menikahinya. Ia akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Hua Fuchen berdiri tegak, ekspresinya tenang tetapi diwarnai dengan kesedihan yang mendalam. Ia tidak menyesal, tidak tentang pilihan yang telah dibuatnya, atau tentang membiarkan putrinya memilih jalannya sendiri. Kebahagiaan putrinya lebih berarti baginya daripada tradisi, aliansi, atau kekuasaan. Ia adalah segalanya. Namun tetap saja, rasa sakit itu masih ada. Dian Rahu lebih dari sekedar sesama bupati ilahi, ia telah menjadi sahabat seumur hidup, saudara seperjuangan sejak masa muda mereka. Menyaksikan jiwa sahabat itu ditolak haknya untuk kembali, bukan oleh perang, bukan oleh takdir, tetapi oleh putranya sendiri. Rasanya sangat menyakitkan. Namun, bahkan dalam kesedihan itu, Hua Fuchen memberikan isyarat terakhir berupa niat baik. Ia memandang Dian Jiushi bukan sebagai musuh, tetapi sebagai dewa yang baru bangkit, muda, kuat, dan sangat tidak stabil. Dengan napas teratur, dia berbicara. Tinggalkan sepotong jiwa ilahi Anda yang berisi keilahian Anda, katanya, menunjuk ke arah patung yang menjulang tinggi di ujung aula. Jika terjadi sesuatu, itu akan memberi Anda jalan untuk kembali. Ini adalah tradisi, perlindungan bagi semua dewa. Bahkan ayahmu melakukan hal yang sama. Namun, alih-alih rasa terima kasih, atau bahkan pengakuan, yang dia terima hanyalah cemoohan.
Kau pikir aku akan jatuh seperti lelaki tua tak berguna itu? Suara Dian Jiushi bergema dengan racun yang mengejek, matanya yang seperti ular menyipit saat seringai bengkok tersungging di bibirnya. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Kamu! Kemarahan Hua Fuchen meledak seketika. Aula bergetar saat auranya melonjak ke puncaknya, kekuatan ilahi terpancar darinya seperti ombak yang menghantam pantai. Mengabaikan amarah yang membara dari Heart Point Divine Regen, Dian Jiushi melanjutkan ejekannya yang kejam, suaranya dipenuhi dengan racun dan penghinaan, bahkan terhadap darahnya sendiri. Orang tua itu bodoh, dia mencibir. Dia menerobos ke kedalaman kabut tak berujung untuk mengejar hantu kepahlawanan, hanya untuk dibantai oleh Raja Kabut. Dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Aula itu menjadi sunyi senyap. Kata-katanya tajam, tidak hanya menembus ingatan, tetapi juga warisan. Seorang ayah yang telah memerintah, melindungi, dan berdarah demi kerajaannya, dikesampingkan oleh putranya sendiri sebagai orang bodoh. Kau! Kali ini, bukan hanya Hua Fuchen. Orang yang amarahnya sekarang melonjak adalah Meng Kongchan, Dreamless Divine Regen. Dian Rahu juga merupakan teman seumur hidupnya. Dia telah meninggal saat membantunya mencari Yunce, tidak, Meng Jianyuan, putranya. Rasa bersalah atas kehilangan itu tidak pernah hilang dari hati Meng Kongchan. Dan sekarang mendengar Dian Rahu dihina oleh putranya sendiri, itu menghancurkan ketenangan yang tersisa. Namun, Dian Jiushi belum selesai. Dia menoleh ke Meng Kongchan dengan seringai jahat, matanya bersinar karena kegilaan. Dan kau, dia meludah. Bukankah kau yang paling menyedihkan dari semuanya? Putramu sendiri diambil tepat di bawah hidungmu, dan kau tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Ayah yang baik. Hilang sudah putra ilahi yang lembut yang pernah dipuja dunia. Di tempatnya berdiri dewa yang terpelintir oleh kegilaan, kekuatan, dan amarah. Suasana menjadi retak. Berani sekali kau! Aura Meng Kongchan meledak keluar dalam gelombang yang dahsyat, mengguncang pilar-pilar aula. Kekuatan ilahinya berkobar, dan jika bukan karena kehadiran putranya yang lain dan para tetua di belakangnya yang menahannya dengan teriakan putus asa, dia pasti sudah melompat maju, siap untuk menyerang orang malang yang tidak tahu berterima kasih ini. Dewa atau bukan? Dua bupati ilahi sekarang berdiri gemetar karena marah, hanya tertahan oleh tabir tipis diplomasi dan kekacauan aula yang telah menyaksikan salah satu kenaikan paling memalukan dalam sejarah ilahi. Apakah aku salah? Suara Dian Jiushi terdengar lagi, penuh dengan kesombongan dan ejekan yang tak terkendali. Dia menyapu pandangannya ke wajah-wajah marah para bupati ilahi, sama sekali tidak terpengaruh, lalu mengalihkan perhatiannya ke patung besar, patung suci yang dimaksudkan untuk menampung sebagian jiwa ilahinya untuk kebangkitan jika dia jatuh. Dia mencibir. Aku adalah dewa dengan keilahian sempurna. Siapa di antara kalian yang mungkin bisa menandingiku? Suaranya menjadi lebih dingin, lebih tajam, setiap kata seperti pisau yang memotong kesombongan setiap orang yang hadir. Meninggalkan sepotong jiwaku, untuk berjaga-jaga jika aku mati? Itu sesuatu yang hanya akan dipertimbangkan oleh orang lemah. Aula yang sudah tegang kini bergetar karena beban kemarahan kolektif. Kata-katanya tidak lagi ditujukan kepada Hua Fuchen atau Meng Kongchan. Kata-katanya ditujukan kepada semua orang. Setiap bupati ilahi yang hadir, setiap makhluk yang pernah mengikuti tradisi melestarikan pecahan jiwa, kini dia Jack di depan umum. Suara gemuruh yang dalam memecah keheningan. Bupati ilahi Qi Heng, yang hingga kini tetap duduk, tidak mau melibatkan diri dalam kekacauan, akhirnya berdiri. Ekspresinya menggelegar, tinjunya mengepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Kau pikir kau kuat hanya karena kau telah menjadi dewa, geramnya,
auranya mulai bergerak seperti raksasa yang sedang tidur. Kekuasaan tanpa rasa hormat, tanpa pengekangan, hanyalah kegilaan yang menunggu untuk melahapmu. Dia telah berencana untuk tetap netral. Dia berharap ini akan selesai dengan sendirinya. Namun sekarang, harga dirinya telah dicemooh, dan itu tidak akan dia toleransi. Jaga mulutmu, anak muda. Suara lain terdengar. Pemimpin Dewa Bintang melangkah maju, wajahnya muram. Kau mungkin telah naik pangkat, tetapi kau masih berdiri di antara mereka yang memerintah jauh sebelum kau menghembuskan napas pertamamu. Tunjukkan rasa hormat. Dia benar. Pemimpin Dewa Bulan bergabung dengannya, matanya bersinar dingin di bawah tabir cahaya bulan yang berkilauan yang mengikuti jubah dewanya. Ada batas antara percaya diri dan kesombongan, dan kau melewatinya saat kau membuka mulutmu. Aura dewa mereka mulai membengkak, berderak dengan amarah yang tertahan. Udara di aula menjadi berat, seolah-olah surga sendiri sedang menunggu percikan untuk memicu pertempuran. Dian Jiushi telah menyatakan dirinya sebagai dewa. Namun sekarang, dia berdiri dikelilingi oleh para dewa yang telah mendapatkan gelar mereka selama ribuan tahun, dan kesabaran mereka menipis. Udara terasa pekat dengan tekanan ilahi, begitu pekatnya hingga terasa seolah-olah surga itu sendiri tengah diseret ke bawah. Ketegangan melingkar seperti ular berbisa yang siap menyerang, amarah nyaris tak tertahan di bawah permukaan setiap dewa yang hadir. Namun, pria yang telah menyebabkan semuanya itu berdiri di tengah, sama sekali tidak terpengaruh. Dian Jiushi. Mereka adalah dewa, ya. Namun dia juga baru naik ke surga, baru ditempa dalam kekuatan ilahi, namun dia memancarkan keyakinan yang menembus surga. Keilahiannya bukan sekadar keilahian biasa, itu adalah keilahian sempurna, sesuatu yang tidak dapat diklaim oleh yang lain. Dia tahu kebenaran, dan dia mengenakannya seperti baju zirah. Serang aku, katanya, suaranya rendah, dingin, dan dipenuhi ejekan. Jangan menggonggong tanpa menggigit. Kamu! Teriakan itu kolektif, paduan suara kemarahan. Boom! Aula itu meledak dalam tekanan saat hampir setiap dewa yang hadir melepaskan aura mereka. Ruang bergetar, dinding ilahi retak, dan tanah di bawah kaki mereka terancam pecah. Formasi surgawi menyala untuk menjaga aula suci agar tidak runtuh. Jika bukan karena pengekangan mereka, jika bahkan satu dari mereka kehilangan kendali, para pembudidaya yang lebih lemah dari kerajaan ilahi mereka akan hancur berkeping-keping. Kekosongan itu sendiri robek di jahitannya, tidak stabil dan menjerit. Apa yang dimulai sebagai pertemuan yang tidak nyaman sekarang berada di tepi perang ilahi. Hari ini, hubungan antara kerajaan ilahi tanpa batas dan yang lainnya telah terluka parah. Dan tepat saat ketegangan akan meletus menjadi konflik terbuka. Berhenti! Suara perintah membelah udara seperti suara dekrit ilahi. Imam besar kepala muncul dalam kilatan cahaya keemasan, sosoknya yang kuno muncul seperti batu yang diukir dari waktu itu sendiri. Meskipun penampilannya sudah tua, tekanan yang mengikutinya tidak seperti yang ada saat ini, bebannya berat, mutlak, dan tidak dapat ditantang. Ia baru saja kembali dari audiensi pribadi dengan tuannya. Saat udara ilahi beriak di sekelilingnya, 3 imam besar lainnya muncul serempak, turun di sekelilingnya dalam formasi persegi. Saat kehadiran mereka memenuhi aula, setiap dewa yang hadir, entah mau atau tidak, menundukkan kepala. Aura ilahi surut satu demi satu, seperti gelombang pasang yang ditarik kembali oleh kekuatan yang lebih besar. Namun kerusakan, fisik dan politik, telah terjadi. Tuan Imam Besar, bukan berarti kami mencoba menimbulkan konflik. Bupati Dewa Bintang berbicara lebih dulu, suaranya mantap tetapi diselingi kemarahan yang tertahan.
Namun Jiuzi ini tidak menunjukkan rasa hormat kepada kami. Kami juga dewa. Benar sekali, imbuh Moon Divine Regent berdiri di samping rekan bupatinya, nadanya tajam. Dia mabuk dengan kekuatan barunya, bertingkah seolah-olah dia tak tersentuh sekarang setelah dia naik jabatan. Divine Regent Qi Heng menyilangkan lengannya, tatapannya membara. Dia telah melewati batas yang tidak boleh dilewati oleh dewa manapun. Pasti ada konsekuensinya. Bahkan Dreamless Divine Regent, meskipun menahan aura keilahiannya, tidak dapat menyembunyikan kemarahan merah di matanya. Dia mempermalukan ayahnya sendiri dan mengejek kita semua. Itu tidak bisa diabaikan. Tolong, izinkan kami untuk menyadarkan junior ini sebelum dia membawa rasa malu yang lebih besar kepada kita semua, kata Hua Fuchen. Suaranya rendah tetapi dipenuhi amarah. Aula itu kembali hening karena semua mata tertuju pada kepala pendeta. Dia melihat sekeliling ke arah para dewa yang berkumpul, ekspresinya muram dan tenang. Di luar, dia adalah gambaran kesungguhan dan kewibawaan, wajahnya tak terbaca di bawah disiplin ilahi selama berabad-abad. Namun di dalam hati, dia mengutuk mereka semua. Membuatnya sadar, jangan beri aku omong kosong itu, kalian semua hanya ingin mengeroyoknya karena kalian marah dan takut dia lebih kuat dari kalian. Dia menyimpan pikiran-pikiran itu dalam-dalam, tentu saja. Tugasnya menuntut pengendalian diri, bahkan saat kesabaran mulai menipis. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya sedikit, dan pada saat itu, mengirimkan pesan ilahi yang hening dan mendesak kepada Tuhannya. Karena apa yang terbentang di hadapannya bukan lagi sekadar pertikaian internal. Krak! Tiba-tiba, celah spasial yang dalam terbelah di udara, gelap dan cemerlang, saat suara agung bergema di aula, tenang, kuat, dan mutlak. Karena kalian semua sangat ingin bertarung, silakan. Jangan berlebihan. Ada baiknya untuk menunjukkan kekuatanmu dari waktu ke waktu. Suara raja membawa bobot dekrit kerajaan. Dalam satu tarikan napas, ia telah memberikan izin, bukan hanya untuk bentrokan, tetapi untuk perhitungan. Semua dewa terdiam, mengakui suara itu dengan menundukkan kepala sedikit. Pergilah. Imam kepala mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah retakan spasial yang masih beriak. Ya. Para dewa menjawab serempak, suara mereka berdering dengan semangat siap tempur. Satu persatu, mereka berbalik dan membungkuk ke arah suara raja itu berasal, memberi penghormatan, lalu melangkah ke celah di angkasa. Yang memimpin serangan itu tidak lain adalah Dian Jiuzi, kilatan kegilaan menyala terang di matanya. Inilah yang ia inginkan. Kesempatan untuk melepaskan. Kesempatan untuk membuktikan. Saat lebih banyak dewa bersiap untuk mengikuti, sebuah suara tenang menghentikan mereka. Akan berbahaya jika melewati titik ini. Kalian anak-anak muda akan tetap di sini. Imam Besar Wandao berbicara dengan tegas. Indera keilahiannya mengamati aula saat dia melihat banyak murid dan junior mencoba menyelinap di belakang para tetua mereka. Biarkan para dewa menyelesaikan masalah ini. Saat kata-katanya jatuh, tidak ada yang berani melangkah maju. Dengan enggan, mereka mundur, meskipun kekhawatiran masih terlihat di mata mereka. Harap berhati-hati, ayah. Pan Buang melangkah maju, membungkuk hormat saat dia melihat ayahnya menghilang ke dalam celah. Ayah, jangan pergi terlalu jauh, Meng Jianxi menambahkan, suaranya pelan tapi jelas. Senior Rahu jatuh karena dia pergi mencari saudara Yuan. Kata-katanya adalah pengingat yang serius, yang jatuh dengan berat saat Bupati Ilahi tanpa mimpi menghilang ke dalam kehampaan, bahu tegak, mata tajam. Jangan khawatir, Caili. Aku hanya akan membuatnya sadar. Aku akan baik-baik saja.
Hua Fuchen tersenyum lembut kepada putrinya saat ia melangkah menuju celah spasial. "Hati-hati, ayah!" Hua Caili memanggil, suaranya dipenuhi kekhawatiran, tetapi ia tidak menghentikannya. Ia mengenal ayahnya, begitu keputusannya bulat, tak ada yang dapat menahannya. Satu persatu, para dewa menghilang ke dalam celah di angkasa. Saat sosok dewa terakhir lewat, celah itu tertutup di belakang mereka, membawa mereka ke medan perang kuno, bidang terlupakan yang pernah bergema dengan bentrokan dewa sejati dan binatang surgawi. Itu adalah tempat yang tidak memerlukan pengekangan, tempat mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka tanpa takut akan agunan. Kerusakan. Kembali ke aula besar, hanya 2 orang yang tertinggal, Imam Besar Peri Roh, Ling Xian, dan Imam Besar 6 Tawa, Liu Xiao. Mereka berdiri di atas panggung tinggi, menatap diam-diam melalui susunan formasi yang telah disiapkan oleh Imam Besar Wan Dao untuk mengamati medan perang yang jauh. "Menurutmu butuh berapa lama?" Liu Xiao bertanya dengan santai, membelai dagunya saat tatapannya mengikuti kilatan kekuatan ilahi yang meletus di alam yang jauh. Meskipun jaraknya jauh dan ada banyak penghalang di tempat itu, matanya, mata dewa sejati kuno, bisa melihat segalanya. "Tidak lebih dari 10 menit, jawab Ling Xian dengan tenang, nadanya tenang dan dingin. Tapi kemudian, dia menyadari sesuatu. Liu Xiao, dengan kemudahan yang terlatih dari seorang pria yang terlalu sering melakukannya, mengeluarkan panci logam dan sepotong daging bermarmer, jelas bersiap untuk memasak. Satu urat nadi berdenyut di pelipis Ling Xian. "Liu Xiao." Sebelum lelaki tua itu sempat berkedip, sebuah kaki ramping melesat keluar dengan ketepatan yang mengerikan. Krak! Dom! Liu Xiao terlempar seperti layang-layang yang terjebak dalam badai, berputar di udara sambil menjerit kaget, panci masih di tangan. "Wow! Nenek Ling Xian, itu nilai yang sempurna." Hua Caili tertawa lebar, mengacungkan jempol kepada pendeta wanita berwajah tegas itu. Ling Xian melipat tangannya, mendengus pelan. HMPH. Generasi muda terkekeh pelan di antara mereka sendiri.